Pertama-tama, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Nama saya Alpino dengan NPM 2151080 kelas 1 IHMB. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menuaikan tugas UAS saya, yaitu dengan mata kuliah pengantar ilmu hukum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andos Florianus Yudi Priyo Amboro SHM HUM yang terhormat. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan mengenai mazhab positivisme secara garis besar. Positivisme hukum itu sangat mengagungkan hukum yang tertulis dan menganggap bahwa tidak ada norma hukum di luar hukum positif. Bagi aliran ini, semua persoalan dalam masyarakat harus diatur dalam hukum tertulis. Sikap penganut aliran ini dilatar belakangi oleh penghargaan yang berlebihan terhadap kekuasaan yang menciptakan hukum tertulis. Dan mereka menganggap kekuasaan itu adalah sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum. Dan di sini apabila seseorang menggunakan aliran ini, itu berpotensi ke arah otoriter atau kayak suka-suka hati gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah mazhab hukum alam. Nah, aliran hukum alam ini berpendapat bahwa selain hukum positif yang merupakan buatan manusia, masih ada hukum lain, yaitu hukum yang berasal dari Tuhan. Nah, hukum alam ini bersifat universal dan abadi, sehingga hukum alam tersebut berlaku sepanjang masa serta berlaku bagi semua bangsa. Jadi saya tangkap dari mazhab hukum alam ini, seseorang yang memiliki aliran ini, dia itu akan ketika menganalisa sebuah kasus atau membuat sebuah keputusan terhadap kasus, dia akan meneliti nih, misalnya orang itu membunuh, tapi dilihat dulu pembunuhannya itu gimana ya. Pembunuhannya itu bersifat parah atau ringan seperti itu. Jadi hukumannya itu tergantung dari tingkat pemikiran si orang ini yang membuat keputusan nih. Ketika dia menganggap itu berlebihan, berarti hukumannya bisa dinaikkan. Kalau misalnya dia anggap biasa aja, mungkin hukumannya akan menjadi rendah. Jadi kayak gitu. Jadi dia itu bukan hanya memandang hukum positifnya, tapi juga memandang ke nalar dari turunan hukum dari Tuhan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mazhab sosiologis. Nah, aliran sociological jurisprudence memisahkan secara tegas antara hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat. Dan aliran ini menyatakan bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Jadi memperhatikan kondisi masyarakat. Jadi ketika orang yang menggunakan aliran sosiologis ini, dia harus memikirkan keadilan yang dibawa untuk masyarakat seperti itu. Jadi bukan hanya untuk bagi orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut, tapi masyarakat juga dipikirkan tingkat keadilannya seperti apa, seperti itu. Itu dialah penjelasan secara garis besar mengenai permazhab-mazhabnya. Sekarang saya sudah mengambil salah satu kasus yang viral banget dan udah berlalu 5 tahun yang lalu. Cuman kalau misalnya kita bahas kembali, ini menuai pro dan kontra, dan sampai sekarang pun belum ada kayak kejelasan serta titik terang dari kasus ini, dan hanya berupa analisa dan analisa seperti itu. Kasusnya itu kasus kopi sianida, yang dimana ini terdakwanya adalah si Jessica dan korbannya itu adalah si Mirna seperti itu. Nah, mazhab mana yang sesuai untuk keputusan kasus ini? Nah, sebelum itu saya ingin memberitahu bahwa untuk membaca mengenai kasus lengkapnya itu bisa baca di Google website ataupun di YouTube. Itu udah banyak banget orang bikin rangkuman dari kasusnya. Saya tidak akan bahas karena nanti takutnya durasinya akan berlebihan dari yang sudah dibatasi. Baiklah, saya langsung saja membahas secara garis besar kronologi kasus ini. Jadi kasus ini itu berawal dari reuni yang akan dilakukan oleh Jessica, Mirna, dan Hani. Mereka ini adalah teman dekat. Kemudian pada akhirnya mereka memutuskan untuk reuni pukul 4 sore di Cafe Oliver. Nah, kemudian sebelum mereka itu reuni, Jessica itu datang duluan nih ke Cafe Oliver dan memesankan kopi Vietnam untuk si Mirna gitu, dan kemudian memesan 2 koktail yang mungkin untuk dirinya dan juga untuk temannya seperti itu. Jadi dia tuh mesankan duluan gitu. Nah, kemudian singkat cerita mereka pun berkumpul. Kemudian si Mirna minum kopi itu, terus dia merasa kayak kopinya tuh aneh dan bau, terus rasanya juga gak enak. Kemudian nggak lama kemudian dia menjadi lemas, kejang-kejang, mulut keluar buih, dan kemudian dianalisalah bahwa dirinya sudah meninggal. Pastinya ada dong tersangka dari kasus ini. Yang pertama adalah baristanya. Nah, singkat cerita seluruh barista yang memberikan kesaksian ini tidak ditindaklanjuti atau pokoknya mereka tuh memberikan keterangan yang sebenarnya. Jadi udah dibebaskan dari status tersangka. Kemudian Hani juga dibebaskan dari statusnya yaitu tersangka karena dia memberikan keterangan sebenarnya dan juga memberikan kayak pas mereka lihat di CCTV itu tingkah laku itu memang kayak orang benar-benar panik ketika melihat orang pingsan ataupun hal-hal seperti itu. Nah, sedangkan untuk Jessica ini yang paling sulit untuk dibenarkan maupun disalahkan, karena Jessica sama sekali tidak ada melakukan ungkapan apapun mengenai kasus itu, tidak ada mengaku apa-apa, dan dia
hanya berbicara seperti seolah-olah dia itu berada di sana dan kadang dia lupa sama apa yang terjadi di sana. Jadi itu yang membuat dari pihak pengadilan itu bingung seperti itu. Nah, saya akan langsung kaitkan dengan aliran mazhab tadi ya. Nah, jadi aliran mazhab tadi yang pertama adalah mazhab positivisme, yaitu saya menganggap bahwa ketika orang menggunakan aliran positivisme untuk menyelesaikan masalah ini, menurut saya kurang gitu efektif. Karena yang pertama tidak adil bagi pihak terdakwa. Ketika setelah melalui integrasi dan mereka curiga dengan si Jessica gitu kan, dan mereka tidak bisa langsung kayak menganggap oke, Jessica lah orang yang melakukan pembunuhan ini. Dia tidak bisa. Jadi perlu ada integrasi, perlu ada investigasi, perlu ada tanya jawab ke sana kemari sampai akhirnya memang bisa diputuskan bahwa si Jessica inilah yang melakukan pembunuhan tersebut. Dan lagi pula yang kedua, tidak cukup bukti relevan, dan setelah memang dicari-cari, memang buktinya itu tidak ada langsung yang mengarah kepada dirinya yang menaruh cyanida ke dalam kopi tersebut dan membunuh si Mirna seperti itu. Jadi menurut saya untuk menggunakan aliran positivisme untuk ini itu dinilai terlalu mendadak dan juga merugikan pihak terdakwa. Seperti yang kita tahu, walaupun dia terdakwa, dia memiliki hak untuk membela dirinya seperti itu. Kemudian lanjut aliran hukum alam. Nah, untuk aliran hukum alam ini agak kurang setuju apabila menggunakan aliran hukum alam, karena yang pertama, dia benar kasus ini tuh kasus pembunuhan dan ini berbahaya. Memang secara hukum alam itu pasti menganggap hal ini tuh salah dan memang harus mendapatkan sebuah tanggung jawab dari orang yang melakukannya. Nah, yang gawatnya ini adalah siapa yang melakukannya itu belum ada kepastian seperti itu. Siapa yang melakukannya dan bukti yang secara nyata itu tidak terlihat seperti itu. Dari hukum alam itu tidak bisa kayak memutuskan si Jessica nih yang membunuh itu sama sekali juga nggak bisa menggunakan nalar seperti itu. Analisa yang tepat seperti itu dan ada bukti yang relevan. Nah, kemudian dalam sidang putusan pada 27 Oktober 2016, Jessica divonis hukuman 20 tahun penjara karena dinilai terbukti melanggar pasal 340 Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana. Nah, berdasarkan dari cerita yang saya dapat dan saya ikuti mengenai kasusnya, ini setahu saya para pengadilan itu mengumpulkan bukti itu hanya berupa bentuk kayak spekulasi atau indikasi saja, sedangkan memang bukti nyata yang terlihat oleh mata gitu ya, yang nyata tidak bisa dibantah, itu sama sekali tidak ada memperlihatkan Jessica yang menaruh si cyanida ke dalam kopinya. Jadi menurut saya tuh untuk hal ini itu kurang sesuai gitu. Nah, kemudian ketiga, tidak bisa memandang kasus ini dengan nalar, namun harus dengan bukti terlihat dan nyata. Nah, kemudian kaitannya dengan aliran sosiologis. Nah, dari ketiga mazhab ini menurut saya yang paling sesuai itu ada aliran sosiologis. Karena pertama, kasus itu sudah meledak di masyarakat dan harus memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak ada kekecewaan masyarakat terhadap penegak hukum. Si pengadilannya itu harus memikirkan sisi masyarakat. Masyarakat ini udah melihat tingkah kita, sudah melihat sidang ini, dan kita harus memberikan keadilan, rasa keadilan kepada masyarakat juga. Jadi bukan hanya kepada si terdakwa sama korban, jadi ke masyarakat tuh juga harus ada seperti itu. Dan ini tepat sekali sesuai dengan aliran sosiologis. Nah, kemudian kedua, membawa keadilan bagi korban karena terdakwa tetap dihukum. Nah, korban di sini itu kan keluarganya Mirna pengen sekali si Jessica itu dihukum kelakuan yang atas kejadian yang menimpa si Mirna gitu kan. Nah, pada akhirnya tetap si Jessica itu dihukum 20 tahun penjara yang semulanya itu hukumannya seumur hidup karena diringankan oleh satu lain hal. Dan kemudian ya terakhir dia tetap di penjara sama 20 tahun gitu kan, dan itu membawa rasa keadilan bagi si pihak korban gitu. Keluarga korban membawa keadilan karena pada akhirnya memang dia di penjara seperti itu. Nah, kemudian kedua, membawa keadilan bagi terdakwa. Kenapa? Karena sebelum tadi saya bilang adalah Jessica ini mau divonis hukumannya itu seumur hidup penjara kan. Tapi pada akhirnya diubah menjadi 20 tahun penjara saja. Itu karena kenapa? Karena di sana pengacara Jessica mengajukan keberatan karena dari seluruh bukti yang dikumpulkan tidak ada gitu yang menyatakan secara jelas bahwa si Jessica lah yang memasukkan si cyanida ke dalam kopi tersebut, dan sebanyak itu bukti itu hanya seperti bukti-bukti yang ingin digunakan oleh pengadilan untuk bisa menjerat si Jessica. Jadi di sanalah pengacaranya Jessica itu mengajukan keberatan. Jadi pada akhirnya diterima oleh sama pihak pengadilan, kemudian diubah menjadi 20 tahun penjara saja, seperti itu. Nah, itulah penjelasan saya tentang mazhab itu dan kaitannya. Sekarang ke kesimpulannya. Kesimpulannya adalah dari ketiga mazhab ini yang paling sesuai itu adalah
aliran sosiologis menurut saya, karena di sini memang persidangannya itu dilakukan secara terbuka dan dilihat oleh khalayak umum serta masyarakat, yang dimana pengadilan harus juga memperhatikan keadilan yang diberikan kepada masyarakat, jangan mengecewakan masyarakat seperti itu. Nah, kemudian di sini juga menurut aliran sosiologis membawa keadilan bagi pihak korban juga, karena pada akhirnya terdakwa juga dihukum. Dan kemudian terdakwa juga haknya terbela karena membela dari segala bukti-buktinya itu tidak relevan. Jadi di sana juga hak terdakwanya sudah terpenuhi, jadi sudah adil ke berbagai sisi seperti itu. Dan juga menurut beberapa komentar dari netizen, mereka juga sudah puas sekali dengan putusan yang diberikan oleh pihak majelis hakim dan dinilai sudah sangat adil dan tidak ada yang berat sebelah seperti itu. Jadi menurut saya aliran sosiologis adalah aliran yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan ini. Saya yakin pihak pengadilan tahu bahwa ketika alat bukti tersebut tidak nyata membuktikan bahwa dirinya yang melakukan, itu bisa jadi si Jessica selamat. Cuman karena kasusnya itu sudah meledak di masyarakat, jadi mau tak mau, jadi si bagian pengadilan itu tetap harus mengumpulkan bukti-bukti lain agar bisa menjerat si Jessica. Jadi supaya tidak timbul perasaan bahwa pengadilan itu tidak adil ya, masa seorang pembunuh itu tidak dijerat hukuman dan memberikan hukuman. Jadi seperti itu. Jadi emang dari pihak pengadilannya sendiri juga harus memikirkan dari pihak sosialnya seperti itu. Baiklah, terima kasih atas waktunya Pak Yudi Priyo sudah menonton video saya dan sudah memberi nilai. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk satu semester ini Pak Yudi Priyo, dan semoga sehat selalu dan berjumpa lagi di mata kuliah lain. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menganalisa kasus ini, karena baru pertama kali saya mengerjakan soal seperti ini, menganalisa menggunakan filosof hukum juga, jadi saya masih bingung juga, dan semoga penjelasan saya bisa memberikan saya nilai terbaik. Dan terima kasih Pak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya tutup, selamat siang kembali.